What's up bro, kembali lagi dan jumpa bersama saya Mr. Lim Lim. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman ya untuk mereview dan unboxing mainan salah satu langka, yaitu adalah SAF Iron Man Mark 6 keluaran dari Bandai ya. Nah, ini mainan bisa dibilang langka karena emang untuk beli barunya sepertinya sih sudah tidak ada lagi ya. Cuman hanya ada yang dijual secara kondisinya back in box, artinya paket ini sudah dibuka, dipajang mungkin jadi bekas lah, terus tapi dimasukin lagi ke dalam kotaknya lagi. Nah, ini keluarannya ini pertama kali itu kalau nggak salah tahun 2013 ya. Cuman saya waktu itu belinya 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 3 tahun yang lalu, 2018 saya membeli mainan ini. Nah, ini kondisinya adalah bekas, yaitu kondisi back in box, yaitu mainan ini sudah disimpan lagi ke dalam kotak box. Waktu itu harganya kisaran 650.000 ke atas lah, saya lupa, itu udah lama sekali. Nah, kebetulan sih kondisi waktu itu bagus sekali ya. Cuman ini makin lama makin lama muncul banyaknya minus. Nanti saya akan tunjukin yang mana minusnya ya teman-teman ya. Nah, cuma hari ini saya akan lihat ingin ngajak teman-teman nih lihat lagi memori lagi mainan yang langka ini. Bisa dibilang sih udah langka ya, sudah discontinue karena waktu sekarang pihak dari pabrik Bandai juga baru waktu itu tahun yang lalu atau tahun yang lalu kalau nggak salah merilis yang Iron Man Mark 6 yang Battle Damage punya. Nah, ini versi yang pertamanya, old versionnya. Oke, kita lihat dulu kotaknya dulu ya. Kotaknya seperti tampilannya ini, dia transparan, jadi dia bisa lihat dia punya isi dalam mainannya. Nah, ini ada gambar Iron Man-nya Mark 2 ya. Terus kalau asli pasti ada logo Bandai-nya, Cap Bandai dan Tamashii-nya atau Marvel-nya. Nah, setahu saya kalau ada juga dijualnya yang KWS. Nah, cuman saya nggak tahu KWS agak mirip-mirip sih, cuma banyak bilang kalau KWS itu kualitasnya ya pasti di bawah dari originalnya ya. Oke, nah kita lihat kotak-kotaknya, tampilan belakangnya seperti ini, sampingnya oke ya tuh. Cuma ini teman-teman ya, boxnya sudah mulai agak lusuh, tapi nggak lusung-lusung amat sih ya. Boxnya udah agak ya sekitar 90% lah ya. Jadi oke, saya pengen buka, nanti kita lihat isi part dalamnya, paket-paket dalamnya seperti apa ya. Kita akan buka dulu, bukanya dari samping. Nah, ini dia, dapat apa aja sih? Oh, di sini ada dapat user manualnya. Oke, user manualnya seperti ini ya, tuh kita lihat ya teman-teman ya. Nah, yang kedua kita lihat media pengisinya. Nah, saya kasih tahu teman-teman dulu isi pasnya seperti apa. Nah, kayak gini warnanya. Mendapatkan dia punya Iron Man-nya. Ini udah agak lama ya teman-teman ya. Tuh. Oke, taruh dulu. Nah, ini dapat part-partnya, ada fire flame-nya. Yang kedua ini dapat yang fire flame yang besar seperti ini, tuh, gede, sepasang ya. Terus yang fire flame yang kecil, tuh, ini sih kayak sih buat tembakan punya sih di tangannya. Terus fire flame yang agak kecil lagi, lebih tipis lagi sih. Ini sih nggak tahu buat apanya nih. Oke, nggak apa-apa sih, nanti kita juga tahu. Terus dapat sayapnya. Wah, agak susah.
sayap belakangnya sih. Nah ini sih biasa nanti dicoloknya ke samping ininya sih, cuma saya belum pernah coba ya. Kalau saya bisa sih taruh dicabut di sininya nih kalau nggak salah. Nanti kita akan coba dulu ya. Sepertinya nih bisa nih ya, nggak apa-apa nanti di sininya ya. Biasanya coloknya di sini nih, cabut di sininya. Cuma saya waktu itu beli sih nggak pernah saya coba cabut, jadi biarin aja. Nah terus ini tangannya kita dapat pasang tangan, telapak tangan yang aduh susah banget. Nah ini nih telapak tangan ya, cuman kita lihat nih kekurangannya, makin lama disimpan ini luntur ya. Perhatikan deh, catnya udah mulai luntur kan, tuh ya, mulai luntur. Ini kelemahan dari Iron Man Mark 6 versi yang pertama ya, luntur. Saya nggak tahu kenapa bisa luntur begini. Ini memang mungkin cat yang ini kurang bagus atau bagaimana ya. Nah terus yang ini yang buat tembak tangan, yang buat untuk action tembakan sama juga sih, agak lengket-lengket gitu. Ini sepertinya catnya emang udah agak luntur, tapi nggak apa-apa sih. Ini kita lihat dulu. Nah ini coba, ini kan ada colokannya nih. Nah ini buat colok di sininya sih biasanya, tinggal colok di sini tuh, buat tembakan dan nembaknya. Kelihatan nah, ya. Oke, dapat sepasang. Terus ininya juga dapat sepasang juga yang buat tembak juga, tapi nggak semuanya luntur ya tangannya ya, ada cuma beberapa aja. Oke, yang kedua ini buat dia punya kakinya nih, tuh lepas di kakinya, jadi buat dia terbang, buat dibuka aja buat terbang gitu. Cuma saya nggak kasih lihat, belum, nanti dulu ya. Dulu ini sepasang ya dapatnya. Oke, kita lihat dia punya mainannya dulu. Oke, nah ini dia punya action figurnya, mainannya. Tampilannya seperti ini ya, yang tuh versi lamanya ya. Tuh kita lihat samping-sampingnya. Nah seperti ini. Oke, nah kita lihat yang ininya, tidak wajahnya beda ya, tuh. Cuma kita lihat. Oke, ini saya akan kasih tahu penyakit dari Iron Man Mark 6 Bandai ini ya, keluaran pertamanya ya. Itu apa? Warna catnya. Waktu saya beli itu emang masih tidak terlihat beberapa cat yang luntur. Ini saya simpan di dalam lemari kaca ataupun saya masukin dalam kotak seperti ini, itu makin luntur, catnya luntur. Ini udah di repaint ya, karena ini saya repaintin, repaint, lalu habis di repaint saya top coat supaya mempertahankan dia punya catnya. Tapi sebelum kondisi yang belum repaint ini itu agak luntur, jadi warnanya agak pudar-pudar. Dimulai dari mana pudarnya? Dari dia punya tangan sininya, saya ingat ini satu, terus pundaknya, kalau teman-teman masih lihat nih ada sedikit ya. Terus bagian kolornya juga, terus di sininya nih. Nah kakinya, kedua kakinya ini nih luntur. Nah kan teman-teman lihat nih, dia punya silvernya agak sedikit ada bekas warna merahnya, karena nih luntur dari cat warna merahnya. Ini penyakitnya, saya nggak tahu mungkin kondisi catnya yang kualitasnya agak kurang bagus atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Nah waktu itu saya beli back in box yang bekas punya, kondisinya emang warnanya masih bagus, tapi ada beberapa sudah mulai agak pudar. Nah walaupun kayak gitu saya tetap simpan, makin lama ada sebagian lagi mulai luntur lagi, sedikit luntur, jadi kayak seolah kayak kita pegang tuh lengket-lengket. Saya nggak tahu kenapa seperti itu. Nah akhirnya mau nggak mau ya saya repaint. Jadi saya repaint, udah repaint warna merah, pakai
clear red, punya warna yang clear transparan, saya semprot. Sudah selesai, baru saya top coat pakai yang clear gloss. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan dia punya warna catnya. Nah, itu aja sih yang selama ini saya lakukan ya. Nah, di sininya juga nih, belakangnya juga. Nah, sekarang sih udah nggak lengket lagi ya. Plus yang lunturnya juga ada di tangan juga, yang tadi saya bilang ke teman-teman. Tangan ini saya belum repaint, jujur aja. Nah, saya kasih dulu. Nah, tangan ini, nah ini contoh salah satu tangan ini yang belum saya repaint ya. Itu mulai agak pudar-pudar kan, tuh kelihatan ya, warna dia punya warnanya merahnya sudah terkikis luntur gitu, jadi kayak ada silvernya gitu. Nah, lengket lagi, agak lengket. Nah, sampai dia punya, ya kan? Tapi ini masih, walaupun luntur begini masih merahnya masih oke lah ya. Tapi kalau makin lama makin nggak, kalau kita nggak pakai top coat ya, pakai top coat gitu warna clear gloss gitu, pasti akan luntur terus. Nah ini, oke, itu penyakit yang pertama dari Iron Man Mark 6 SF Bandai yang versi lamanya. Nah, yang kedua penyakit berikutnya yang pada saat saya beli itu adalah kakinya. Banyak bilang kakinya itu letoy. Iya, benar, letoy. Saya punya teman juga koleksi, dia beli baru juga, gitu juga letoy. Letoynya di mana? Biasanya letoy di pahanya. Cuma saya beruntung, saya dapatnya ya masih lumayan seret sih. Nggak semuanya seperti itu ya. Nah, kalau ini emang agak sedikit, yang sebelah ini emang sedikit kurang seret sih, tapi masih oke lah, masih digerakkan gini masih oke. Nah, cuman yang saya dapat yang ini yang kurang seret ada di sininya nih. Tuh, gampang banget digerak tuh. Oke. Nah, ini sih masih mending, ini masih agak seret. Waktu dari pembelian pertama kali saya beli 3 tahun yang lalu 2018, ini masih kuat, seretnya bagus. Tapi kalau samping ini pertama saya beli emang udah begitu. Nah, saya punya teman itu dari kaki ini semua ada yang letoy, tapi saya beruntung dapat ininya aman, nggak terlalu letoy. Nah, tapi caranya bagaimana kalau misalnya supaya dia seret? Gampang aja sih teman-teman ya, tinggal cabut dia punya ininya, hati-hati aja, cabut aja dia punya ininya, plakmelnya itunya ya, dia punya ball jointnya tuh dikasih kutek. Udah tuh tunggu sekitar 5 menitan gitulah ya, udah kering baru dipasang. Nah, baru dia bisa enak. Tapi kalau mau pakai Alteco atau Power Glue, hati-hati. Nah, itu bahaya. Kenapa? Kalau dilem langsung dipasangin gitu, wah bisa mati total. Nah, itu caranya ada juga, tinggal dilem dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Lalu kalau terlalu tebal tinggal dikikis dikit pakai amplas, baru dicoba masukin. Nah, kalau udah seret ya udah oke. Itu ya. Nah, kita lihat ini penyakitnya. Jadi ada 2 penyakit yang saya temuin ya. Kalau untuk old version yang pertama ini, Iron Man SHF Iron Man Mark 6 ini, itu dari warnanya luntur. Yang kedua tuh letoy di kaki, di ininya ya. Oke, kita lihat dia punya artikulasinya sih seperti apa. Nah, seperti ini ya. Ini masih segerak, ini masih seret ya. Tuh, oke, keren ya. Tuh, kita lihat nih, sorry, masih oke, muternya kuat. Oke, yang kedua ini juga tuh masih seret. Nah, kepala juga bisa gerak, ini bisa gerak ya. Tuh, sampai sini dia. Oke, tuh sampai sini juga ya. Oke, tapi dia nggak bisa full kalau nggak salah sih. Terus dia punya torso ini bisa gerakin seperti ini tuh.
Oke, tuh dia bisa begini, torsonya gerak, kitanya seperti ini. Oke, bisa begini, bisa begini. Oke, nah dia punya kakinya. Sekarang tangannya yang sebelah sikut ininya bisa juga digerakin, tuh double join sih sampai sini ya. Oke, bisa digerakin juga, bisa juga tuh. Oke, nah ininya bisa diputar-putar tangannya, telapak tangannya. Nah ini bisa dicabut ya, gonta ganti dengan telapak tangan yang lainnya tadi yang saya kasih lihat. Oke, kakinya sekarang, tuh kaki dia bisa sampai sini. Oke, nah lihat loh, letek kan tuh. Nggak apa-apa, sampai sini. Oke, terus belakangnya sampai sini. Oke, lalu bisa digerakin, bisa tuh ya. Kalau kaki tadi bisa digerakin sampai sini. Nah, full. Oke, terus ininya bisa digerakkan, bisa ujung kakinya bisa digerakin. Terus ini bisa digerakin nggak ya? Bisa aja, agak susah ya. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, kalau ini kalau ini bisa juga diturunin tuh, tinggal digerakin sampai sini Pak ya, tuh. Oke, sampai sini juga. Oke, kalau mau turun naikin aja. Oke, ini sama ya, tuh di sini juga. Dan ini juga bisa digerakin juga tuh tangannya. Oke, nah lalu selain itu juga kita lihat nih, ini bisa dicabut yang tadi saya mau nunjukin teman-teman. Bentar, oke, kita lihat dulu yang ininya. Oke, pertama-tama kita cabut dulu ininya untuk memasangkan sayap ininya di belakang supaya dia terbuka. Ini sepasang ini. Oke, kita cabut dulu yang ininya. Kita perhatikan ya, hati-hati aja sih pas cabut. Oke, kita cabut ya, lalu lepasin ininya pelan-pelan aja, nggak usah. Oke, baru pasang ini, pasang di ininya, pasang nggak ininya nih, di lubangnya dengan yang di atas ininya, pasang aja. Ini mood dia pada saat dia lagi mau terbang. Terus pasang lagi di sini. Nah, sama ini juga. Tuh, kelihatan ya? Tuh. Oke. Nah, terus saya cuma kasih contoh cuma satu aja. Tapi nggak apa-apa deh. Cabut lagi ininya. Ini pelan-pelan aja. Dan kita perhatikan teman-teman, bagian dalamnya aja emang detail banget ya, keren. Walaupun versi pertama, tapi detailnya pun juga, lihat mesin-mesinnya udah keren juga loh, lumayan ini. Oke, kita pasangin dulu. Nah, lalu pasangin yang di sininya. Oke, nah jadi deh dia punya sayapnya, keren ya, tuh pas dia mau terbang. Nah, di kakinya juga bisa di betisnya ya, juga bisa dilepas. Nah, lihat yuk isinya seperti apa. Oke, nah caranya begini, lepas. Ini juga caranya gini, lepas. Wah, agak susah juga. Oke, lalu kita pasang dengan dua ini. Nanti ini dia akan terbuka. Kita lihat nih sebelum saya pasang, detail juga ya dalamnya, kayak mesin, keren, hebat juga nih Bandai, ngedesainnya bagus sekali. Agak susah sih.
tahu nih, coba dulu di sini. Sip, coloknya di sini lagi tuh, berarti kan ada dua lubang, dicolok dan di sini nih dua, colok di sini aja. Oke, terbuka lah dia punya. Jadi pada saat dia terbang itu udah keren banget tuh ya. Nah itu dia teman-teman. Nah makanya ini emang kalau teman-teman mau beli, mungkin nggak bisa beli yang masih baru punya ya, kecuali kalau ada pun ya bagus sekali, coba aja. Cuman kondisinya ini saya rasa walaupun baru harus ditanyakan nih kepada si penjualnya. Nah tipsnya apa aja nih kalau mau beli yang mainan bekas atau back in box itu seperti apa. Yang pertama itu utamakan tanya dulu, jangan lihat harganya sangat murah sekali. Mungkin murah tapi kondisinya mungkin sudah di luar ekspektasi ya, mungkin dia udah letoy banget, udah luntur parah, ada yang patah atau apa. Usahakan sebelum beli lihat dulu deskripsinya di toko-toko online ya, deskripsinya gimana. Kalau kurang jelas bisa tanyakan si penjualnya. Kalau biasa sih, kalau saya sih kalau beli barang yang bekas back in box, lihat dulu harganya. Kalau harganya mungkin sekitar 600-an atau 700-an, tanya dulu ini kondisinya bagaimana, misalnya apakah ada yang patah, apakah ada yang cacat, atau apakah ada yang cat yang luntur. Nah sendinya bagaimana, sendinya seret gak ya, nggak seret-seret amat sih, maksudnya seret nggak kayak seperti baru ya pastinya. Kalau bekas udah pasti resiko begitu, seret gak atau nggak lus gak, ada letoy gak gitu. Yang kedua kita tanyakan partnya lengkap gak, mungkin part tangannya, part apa aksesorisnya lengkap gak, ditanya seperti itu biasanya sih. Kalau saya nanya ke penjual yang menjual barang-barang koleksinya mungkin, atau baik bekas maupun koleksi pribadinya gitulah. Nah itu teman-teman kalau mau beli barang bekas, tips-tipsnya ya tanya aja dulu. Kalau misalnya nggak yakin boleh minta foto realnya atau bisa minta tolong videokan. Kalau cocok ya udah beli gitu, di koleksi. Nah kalau saya waktu itu belinya untung aja kondisinya masih bagus gitu, cuma emang ada beberapa yang kakinya ini nih letoy dan juga ada sedikit luntur, tapi saya nggak terlalu mempermasalahkan waktu itu. Makin lama saya simpen di lemari, saya mau bersihin tiba-tiba saya pegang tuh udah lengket, bisa lengket lah kayak cat yang belum kering gitu. Akhirnya terpaksa saya repaint dia punya hanya merahnya aja, repaint saya top coat. Nah barulah saya masukin lagi ke dalam box lagi supaya mempertahankan dia punya warna cat hingga saat ini gitu. Nah itu kekurangannya ya. Yang kekurangan kedua tuh ya letoy itu di kakinya, biasanya penyakit Airman Mark 6. Banyak bilang begitu sih teman-teman saya, bahkan saya kalau lihat di googling di mana, di orang-orang yang punya mainan ini juga sama, dibilang penyakitnya itu di kakinya. Ya saya akui bener, yang di sini nih saya dapatnya ini dia punya betisnya nih letoy itu, tinggal goyangnya udah langsung letoy aja gitu ya. Itu yang selama saya itu saya temukan. Kalau letoynya di ininya, ini kan dia pakai ball joint ya, paling kita akalin dengan menggunakan kutek diolesin dikit-dikit aja, jangan terlalu banyak, tunggu dia kering sekitar 5-15 menit. Kalau udah kering baru dipasangin, terus coba digerakin, jangan didiemin, digerak-gerakin. Nah digerak-gerakin dikit-dikit pelan-pelan aja, nggak usah terus gerak-gerakin. Kalau udah merasa udah seret ya udah lepas, diemin aja gitu. Nah tips yang kedua, kalau misalnya yang tadi ya saya bilang ya, kalau mau beli barang back in box atau bekas, kalau emang ditemukan ada luntur atau pada saat beli emang sudah belum luntur, alangkah baiknya kita top coat aja, karena merah ini saya riskan pasti
luntur. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Nah itu dia, jadi itu teman-teman harus ketahui. Yang penting tahu aja kalau mau beli barang yang BIB, Iron Man, SAF, Mark 6 ini, kondisi yang 2 minus ini yang teman-teman harus tahu. Tapi ya tipsnya itu aja. Kalau betis ini saya rasa sih agak susah ya untuk diakalin, tapi kalau misalnya tuh di sebelah selangkangan ini ya mungkin pakai yang tadi saya bilang kutek atau power glue tuh hati-hati ya kalau pakai power glue ya. Basah dikit aja, tunggu dia kering, coba kalau memang terlalu tebal diamplas dikit-dikit aja baru dipasangin. Itu aja ya, itu tipsnya. Oke, nanti ini saya akan beberapa pose yang saya ingin tampilkan kepada teman-teman mengenai SAF Iron Man Mark 6 Bandai versi pertama, old versionnya. Oke. Oke guys, thank you ya sudah menonton video saya kali ini ya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, loncengnya juga tekan, dan juga tekan like-nya ya teman-teman ya, untuk mendukung channel ini ya agar lebih maju lagi dan bisa mendapatkan info-info ulasan mengenai koleksi Mr. Lindy yang berikutnya lagi ya. Oke, sampai jumpa dan see you next video berikutnya ya. Bye.